Halo semuanya, masih di seputaran pembahasan tentang tes kemampuan akademik. Di video kali ini kita akan mencoba melatih atau membahas, kita analisis beberapa butir soal tentang fungsi kuadrat. Oke, kita masuk kepada soal yang pertama ini berbentuk penilaian ya, apakah benar atau salah dari beberapa pernyataan yang diberikan. Diberikan itu pada soal yaitu fungsi f(x) sama dengan negatif dari x kuadrat tambah x kurang 6. Oke ya, jadi sebelum kita menjawab ini ada hal yang perlu kita ingat ya tentang fungsi kuadrat ya, yaitu bagaimana kriteria daripada fungsi kuadrat tersebut. Nah, kalau kita lihat konsepnya, itu ada grafik memotong sumbu X. Jadi kalau mau grafik memotong sumbu X, kemudian grafiknya terbuka kemana? Ke atas atau ke bawah. Jadi diingat ya koefisien daripada X kuadrat atau nilai A-nya. Kalau A-nya lebih dari 0 berarti terbuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0 berarti terbuka ke bawah. Kemudian kalau dia memotong sumbu X itu harus kita perhatikan diskriminannya. Kalau diskriminannya itu lebih dari 0 berarti kita pasangkan dengan A-nya itu terbuka ke atas, maka dia memotong sumbu X di 2 titik. Kalau diskriminannya itu sama dengan 0, maka dia berpotongan di 1 titik pada garis X. Kalau dia kurang dari 0, diskriminannya kurang dari 0, maka itu tidak berpotongan pada sumbu X. Nah, kalau sudah ingat ini, fungsinya kita lihat. Di sini koefisien dari X kuadrat itu negatif 1. Jadi kalau negatif 1, maka dia terbuka ke bawah. Jadi kita harus menggambarkan, ya dalam penggambarannya kita sekedar saja ya. Nah, kalau sudah terbuka ke bawah, kemudian titik potong. Ya, pada pertanyaan atau pernyataan A, itu grafiknya berpotongan dengan sumbu X di 2 titik. Nah, kita buktikan apakah dia berpotongan di 2 titik atau tidak. Berarti harus kita ingat diskriminan. Kalau berpotongan di 2 titik, diskriminannya itu lebih dari 0. Kalau berpotongan di 1 titik, berarti diskriminannya sama dengan 0. Kalau dia tidak berpotongan di 1 titik atau di 2 titik, atau pada garis sumbu X, maka diskriminannya kurang dari 0. Ya, kita buat diskriminan B kuadrat kurang 4AC. Jadi diskriminan ini yang kita ingat bentuk B kuadrat kurang 4AC itu pada bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Jadi kita tahu nanti posisi nilai A, B, C-nya. Nilai B-nya 1, kemudian nilai A-nya negatif 1, nilai C-nya itu negatif 6. Jadi kalau kita muat di sini, diskriminannya, ya kita buat tanda panah aja ya, jangan sama dengan ya. Jadi kita ingin melihat nilai diskriminannya. B-nya 1 kuadrat 1 kurang 4, A-nya negatif 1, kemudian C-nya negatif 6. Maka kalau dihitung ini menjadi 1 positif 6 kurang 24. Maka negatif 23. Jadi di sini nilai diskriminannya itu negatif. Jadi kalau negatif dia tidak memotong sumbu X. Jadi kalau kira-kira kita gambar garisnya itu di atas ya. Nah, ini kita anggap sumbu X. Berarti terbuka ke bawah, dia tidak memotong. Nah, kalau melihat soal di sini pada pernyataan A itu sudah terjawab. Berarti pada pernyataannya berpotongan apakah Fx itu berpotongan dengan sumbu X di 2 titik, maka jawabannya salah. Nah, kemudian berhubungan dengan apakah dia memotong garis Y sama dengan negatif 2. Nah, kalau dia memotong garis Y sama dengan 2,
Maka di sini apakah memotong Y sama dengan negatif 2? Jadi negatif 2 ini kita masukkan ke persamaan dasarnya. Maka Y sama dengan negatif X kuadrat tambah X kurang 6. Berarti negatif 2 sama dengan negatif X kuadrat tambah X kurang 6. Jadi kalau dikerjakan di sini 0 sama dengan negatif X kuadrat tambah X, maka ini menjadi negatif 4. Nah, di sini sudah menjadi suatu persamaan yang baru. Nah, kalau menjadi persamaan yang baru, maka di sini kita tentukan lagi diskriminannya. Karena kita sudah memasukkan Y-nya itu sama dengan negatif 2, maka bentuk persamaan yang baru. Lalu kita tentukan diskriminan apakah dia memotong garis tersebut. Ya, sama seperti tadi ya. Jadi kita buat diskriminannya. Apakah diskriminannya kita cek ya, kita lihat. Jadi B kuadrat kurang 4AC, kurang ya 4AC, kita cek B-nya itu 1 kuadrat kurang 4 kali negatif 1 kali negatif 4 ya. Maka di sini 1 kuadrat 1 positif negatif 16, jadi negatif 15. Ternyata D-nya atau diskriminannya dari persamaan yang baru tersebut itu masih negatif. Jadi kalau negatif berarti dia tidak memotong garis Y sama dengan negatif 2. Pada pernyataan yang kedua, grafik fx memotong garis Y sama dengan negatif 2. Maka jawabannya adalah salah. Nah, kemudian yang C, grafik fungsi f tidak melewati kuadran kedua. Kita perhatikan di sini pada grafiknya. Karena grafik di bawah sumbu X pada gambar itu terbuka ke bawah. Jadi kalau terbuka ke bawah, kemungkinannya itu adalah berada di kuadran yang keempat. Karena kuadran kedua itu kalau kita gambarkan seperti ini misalnya, ini kuadran pertama, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, ini kuadran keempat, kira-kira seperti itu. Berarti kalau ditanya tidak melewati kuadran yang kedua, maka pernyataan tersebut adalah benar. Jadi kesimpulannya pada soal-soal seperti ini kita menganalisa ya. Yang penting konsepnya itu harus kita ingat. Oke, sekarang kita masuk kepada soal yang kedua. Jadi bentuknya disediakan grafik, kemudian menentukan persamaan grafik fungsi pada gambar di atas. Jadi kita lihat grafiknya ya. Nah, pada persoalan seperti ini itu sebenarnya kita menyusun ya, waktu di sekolah mungkin menyusun suatu titik-titik atau langsung aja menyusun persamaan kuadrat dengan yang diketahui itu 3 buah titik. Jadi di sini ada diketahui 3 buah titik. Jadi sebenarnya kalau menggunakan metode menyusun persamaan kuadrat dengan 3 buah titik itu kita mensubstitusikan titik-titik tersebut ke dalam bentuk umum. Nanti jadi suatu persamaan linear atau sistem persamaan linear. Atau bisa juga karena ini titik puncaknya tidak ada, itu melalui dua buah titik juga bisa menyusun persamaan atau fungsi kuadrat. Nah, karena kita perlu analisa karena ini berbentuk soal komputer, mungkin tidak bisa kita membahas secara sistematis jawaban yang panjang ya, harus singkat. Yang penting konsepnya itu kita ingat atau berada dalam kepala ya, kita ingat. Jadi kita pegang konsepnya dalam ingatan kita. Kalau kita analisis di sini pada grafik itu titik-titiknya kan ada 3. Jadi kalau titiknya ada 3 kan dia melalui titik tersebut grafiknya. Otomatis titik tersebut itu memuat
persamaan pada jawaban yang ada. Dengan demikian, secara analisa, ketiga titik itu kalau dimuat, jadi dalam jawabannya itu ada salah satu yang memuat ketiga titik tersebut. Dengan demikian, ya maka kita bisa menggunakan cara seperti itu supaya cepat. Jadi titik tersebut kita ambil titiknya ya, titik yang lebih mudah lah. Jadi di sini ada titiknya 0,2, kemudian 1,0, kemudian 2,0. Ya kita ambil 1,0 ya, kita uji atau kita muatkan ke pilihan jawaban, salah satunya itu pasti dia merupakan bentuk fungsi kuadrat yang ada pada gambar. Oke, kita uji 1,0. Pada jawaban A ya, perhatikan pada jawaban A itu Y sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 2 ya. Sebenarnya ini tidak perlu kita tulis ya, langsung aja bisa ya. Jadi kita masukkan X-nya 1, Y-nya 0. Jadi kalau jawaban A berarti 0 sama dengan 1 kuadrat kurang 3 kali 1 tambah 2. Jadi kalau dihitung 1 kuadrat itu 1 kurang 3 tambah 2. Ya, maka sama dengan 0. Berarti ini sama. Ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka ini termasuk nomor A itu jawabannya benar. Nah, kalau sudah satu saja dapat kebetulan pilihan jawabannya di A, maka otomatis yang lain tidak perlu dikerjakan. Maka jawabannya adalah A. Itu mengambil salah satu titik. Kalau ingin mengambil titik 2,0 ya silakan, nggak masalah. Gitu. Jadi yang penting pada saat substitusi atau kita muatkan nilai ruas kiri itu sama dengan ruas yang kanan. Ini mudah ya. Sebenarnya ini tinggal lihat saja, ya hitung dalam hati. Ini bisa kita selesaikan atau jawab pada komputer ya. Nah sekarang kita masuk ke bentuk soal yang ketiga ya. Modelnya itu seperti ini ya. Jadi diketahui untuk fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 4 dan gx-nya itu sama dengan 2 per x tambah 3. Yang ditanya nilai f per g dari negatif 2. Oke ya, jadi yang diuji itu pada soal ini itu sebenarnya pada bentuk ini yang perlu kita ingat ya. F per G dari negatif 2. Nah ini itu sebenarnya masuk ke sifat-sifat kalau nggak salah ya. Jadi sifatnya itu kalau dia bagi maka itu fx sama fx dibagi dengan gx ya. Jadi bisa kita tulis ya. Fx dibagi dengan gx. Kalau dia tambah berarti fx tambah gx. Jadi yang perlu diingat itu seperti ini. Kalau saya tulis f tambah g dari x itu sama juga dengan fx tambah gx. Gitu ya. Kalau kurang ya begitu juga. Kalau bagi juga begitu. Berarti kalau bagi, kalau bentuk f per g fungsinya pembagian dari suatu x, maka di sini maka fx itu bisa dibagi dengan gx. Jadi seperti itu ya. Nah kalau seperti ini sebenarnya sudah mudah ya. Kalau kita ingat ini ya. Ini kalau nggak salah masuk ke sifat-sifat atau apa ya, saya lupa. Nah, jadi yang ditanyakan f per g dari negatif 2. Jadi pembagiannya ya. Jadi kita tidak mungkin membagi fx dengan gx ya, apa yang diketahuinya. Jadi cukup negatif 2 masukkan atau muatkan ke fx. Jadi f negatif 2. Jadi kalau kita masukkan f negatif 2, negatif 2 kuadrat itu 4, kemudian 2 kali negatif 2 negatif 4 tambah 4, berarti 4 kurang 4
tambah 4, hasilnya 4. Maka f negatif 2 itu sama dengan 4. Jadi kan dapat 4 ya. Ini kalau ditulis 4 per G-nya, fungsi G-nya, G negatif 2 berarti negatif 2 kita muatkan ke fungsi G. 2 dibagi dengan negatif 2 tambah 3, ya 1, berarti 2 per 1, hasilnya 2. Maka ini hasilnya 2. Jadi ini sebenarnya tanpa kita coret-coret itu bisa kita langsung jawab ya, kalau ada bentuk soal seperti ini. Nah, jadi soal seperti itu ya, itu bisa diberlakukan pada fungsi linier. Nah, ini kan tentang fungsi kuadrat. Jadi kalau ada fungsinya linier juga bisa diberlakukan dari sifat-sifat tersebut ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada soal yang berikutnya. Ini diketahui persamaan kuadrat x kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 0 jika x1 dan x2 merupakan akar-akar. Oke. Akar dari persamaan kuadrat. Yang ditanya maka nilainya 1 per x1 tambah 1 per x2. Nah, jadi ini sebenarnya soal-soal zaman dulu juga dari UN, masa-masa UN ini juga sering keluar ya. Sederhana tapi ini memuat konsep ya. Oke, jadi kalau di sini jadi sebenarnya seper x1 tambah seper x2 itu kita buat sedemikian rupa dulu sehingga nanti ada memuat x1 tambah x2 x1 kali x2. Jadi harus memuat itu. Kenapa? Karena x1 tambah x2 kita ketahui penjumlahannya itu min b per a. Kalau x1 kali x2 berarti c per a. Nah, maka kalau disederhanakan atau kita buat sedemikian rupa sehingga ada unsur atau bentuk seperti itu, kita samakan penyebutnya. Jadi samakan penyebutnya itu kita samakan penyebut x1 kali x2. Maka ini menjadi x2 tambah x1. Ya, sudah ini sebenarnya x1 tambah x2 itu sama saja dibolak-balik ya, ke penyebelahan. Berarti x1 tambah x2 ya min b per a ya. Min b nya itu 2 berarti min 2 per 1 berarti min 2. Min 2 dibagi x1 kali x2 nya c per a berarti negatif 8 bagi 1 ya negatif 8. Karena ini negatif positif pembagiannya, jadi kita sederhanakan menjadi 1/4 atau 1/4 gitu ya. Min b per a, min b per a, c per a ya. Ya, jadi soal seperti ini sebenarnya mudah ya. Nah, ya, yang penting konsep-konsep tentang persamaan kuadrat ya, dasarnya itu kita harus ingat ya. Oke ya, jadi bentuk yang lain kita masuk ke soal ya, tapi ini tidak kita jawab lagi. Mungkin ini sebagai bahan latihan Anda di rumah atau coret-coret ya, dengan menonton video ini insya Allah bisa ya. Lalu bagaimana kalau soalnya seperti ini juga, grafiknya tidak ada seperti soal yang pertama kita bahas ya, tapi dia tidak berbentuk grafik, hanya diketahui titik-titiknya saja. Mudah ya, pasti bisa dijawab. Atau mungkin pada soal yang seperti ini. Nah, kalau soal seperti ini harus diingat diskriminannya ya. Jadi kita tentukan diskriminannya apakah lebih dari 0, yang jelas jawabannya lebih, M-nya lebih ya. Tapi hati-hati juga karena kalau yang perlu diingat di video sebelumnya sudah saya ingatkan bahwa kalau ada pertidaksamaan jika dikali dengan negatif maka tandanya itu berbalik arah. Sampai di sini dulu video kita kali ini tentang fungsi kuadrat ya, salah satu dari beberapa materi fungsi. Semoga ini menjadi pegangan Anda dalam menjawab soal-soal TKA. Saya Rifki, sampai jumpa di video atau pembahasan soal-soal yang lainnya.